Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Intan Berliana dengan NIM 2210421104. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar sosiologi, teori sosiologi, dan struktur sosial. Yang pertama itu mengenai pengantar sosiologi. Pengantar sosiologi adalah dasar ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi manusia dalam masyarakat, serta bagaimana norma, nilai, dan budaya membentuk perilaku sosial. Selanjutnya itu tujuan mempelajari pengantar sosiologi. Yang pertama itu memahami perilaku individu dalam konteks sosial. Yang kedua itu menyadari adanya struktur dan sistem yang mengatur masyarakat. Yang ketiga itu membantu kita bersikap objektif terhadap perbedaan sosial. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan manajemen. Dalam manajemen, sosiologi membantu memahami kebutuhan dan perilaku karyawan atau klien. Kedua itu mengelola tim yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam. Yang ketiga itu menciptakan budaya organisasi yang inklusif dan produktif. Contoh nyatanya itu seperti di perusahaan global seperti Unilever, pemahaman terhadap perbedaan budaya dan norma sosial karyawan dijadikan dasar dalam bentuk kebijakan kerja yang fleksibel dan toleran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua tentang teori sosiologi. Teori sosiologi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat berfungsi, berubah, dan berinteraksi. Selanjutnya yaitu 3 teori utama dan penjelasannya. Yang pertama itu fungsionalisme atau Durkheim. Yang pertama, masyarakat dipandang sebagai sistem yang saling bergantung. Yang kedua, setiap elemen seperti keluarga, ekonomi, pendidikan, organisasi punya fungsi masing-masing. Dalam manajemen, divisi-divisi dalam perusahaan juga harus saling mendukung agar tujuan organisasi tercapai. Yang kedua yaitu teori konflik atau Marx, menekankan adanya ketimpangan dan pertentangan antara kelompok dominan dan yang tertindas. Dalam dunia kerja, bisa terjadi konflik antara manajemen dan pekerja jika ada ketidakadilan. Selanjutnya yaitu interaksionisme, simbolik atau MET, fokus pada makna dan simbol yang dibentuk dalam interaksi sehari-hari. Dalam organisasi, bahasa tubuh, gaya bicara, atau simbol perusahaan punya peran penting dalam membangun hubungan kerja. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan manajemen. Yang pertama itu menentukan pendekatan kepemimpinan, apakah lebih struktural atau partisipatif. Yang kedua itu menyadari pentingnya keadilan sosial dalam perusahaan atau konflik. Yang ketiga itu memahami pola komunikasi internal. Selanjutnya itu contoh nyata. Yang pertama itu fungsionalisme, seperti rumah sakit, dokter, perawat, admin harus bekerja sesuai fungsi agar pasien tertangani. Yang kedua itu konflik, demo buruh di Freeport, akibat ketimpangan kerja dan upah. Yang terakhir itu simbolik, komunikasi tetap di startup, memperkuat hubungan antar tim. Selanjutnya yaitu materi ketiga dengan judul struktur sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan yang tetap dan teratur dalam masyarakat, mencakup peran, status, kelompok sosial, dan tingkatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur struktur sosial. Yang pertama itu status sosial, posisi seseorang dalam masyarakat, misalnya direktur atau staf. Yang kedua itu peran sosial, seperti hak dan kewajiban sesuai status. Yang ketiga itu kelompok sosial, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan nilai, tujuan, atau identitas. Yang terakhir itu stratifikasi sosial, seperti pelapisan sosial berdasarkan ekonomi, pendidikan, jabatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan manajemen. Yang pertama itu organisasi modern juga punya struktur sosial, contohnya hierarki jabatan. Selanjutnya, jika struktur jelas, maka tanggung jawab, komunikasi, dan pengambilan keputusan akan lebih efisien. Yang terakhir yaitu manajer harus memahami struktur agar tidak menjadi tumpang tindih atau konflik antar posisi. Selanjutnya yaitu contoh nyata. Di bank BUMN, struktur kerja sangat jelas, seperti direksi ke manajer, manajer ke supervisor, lalu supervisor ke staf. Hal ini mempermudah alur koordinasi dan pelaporan, serta menghindari benturan wewenang.
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. 3 materi utama dalam sosiologi, pengantar sosiologi, teori sosiologi, dan struktur sosial mempunyai peran penting dalam mendukung praktik manajemen yang efektif dan manusiawi. Yang pertama itu pengantar sosiologi, membantu manajer memahami perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, sehingga dapat membentuk lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, dan berorientasi pada kolaborasi. Yang kedua itu teori sosiologi, menyediakan kerangka berpikir untuk menganalisis fungsi organisasi, potensi konflik, serta pentingnya komunikasi. Dengan memahami teori ini, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih adil, strategis, dan komunikatif. Selanjutnya yaitu struktur sosial, memperkenalkan pola hubungan sosial dan hierarki yang tercermin dalam struktur organisasi. Manajemen yang baik memerlukan pemahaman tentang pembagian peran dan tanggung jawab agar tercipta keteraturan dan efektivitas kerja. Secara keseluruhan, pendekatan sosiologi memperkaya manajemen dengan wawasan sosial yang memperhatikan manusia sebagai bagian utama dari organisasi. Dengan mengintegrasikan ilmu sosiologi, manajer tidak hanya memimpin dengan strategi, tetapi juga dengan empati, keadilan, dan pemahaman sosial yang mendalam. Baik, itulah penjelasan singkat dari ketiga materi mengenai pengantar sosiologi, teori sosiologi, dan struktur sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.